tadi kan ngobrol panjang sama petani nih, apakah isu soal pupuk, lahan, lalu food estate ini akan menjadi isu yang paling ditekankan dalam debat nanti atau seperti apa? Ini pertanyaan bagus ya, besok depannya Pak Mahfud saya kira pas ya. Hampir di seluruh tempat di Indonesia yang kita kunjungi, pupuk menjadi persoalan serius. Ya. Satu kurang dan tadi ada satu petani yang sangat bagus sekali menyampaikan. Dari sekian komoditas sekarang hanya sedikit yang diberikan subsidi. Dan ternyata dari sedikit yang diberikan subsidi itu pun kurang. Pertanyaan mereka adalah bagaimana nasibnya kalau kita mau bicara ketahanan pangan dan produktivitas. Saya kira pertanyaan menjadi penting. Saya banyak mendapatkan inspirasi dari para petani tadi agar besok dimasukkan dalam sebuah materi perdebatan. Sehingga kalau kita bicara tahan pangan, daulat pangan, salah satu yang kita bicarakan adalah politik pupuk ini. Ya, ini yang mesti disampaikan nanti dalam perdebatan. Yang berikutnya tadi kan ada soal UMKM, ada soal pekerja migran. Kami ini kan kerja ke luar negeri karena maaf miskin. Tapi anak-anak saya tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, gimana dong? Maka pada saat saya bekerja, saya hanya ingin menyekolahkan anak saya. Pertanyaan bagusnya adalah apakah anak saya bisa mendapatkan fasilitas. Dari program Pak Ganjar bisa nggak? Saya pikir-pikir benar juga ya. Ini bisa. Maka harapan kita nanti betul-betul yang pekerja migran seperti itu, anaknya juga akan bisa mendapatkan akses pendidikan sampai perguruan tinggi. Ini contoh-contoh yang tadi kita mendapatkan dari masyarakat yang sangat bagus. Tadi kan sempat dibahas juga ini menjadi isu yang krusial juga masalah pupuk. Masalah pupuk ini menjadi masalah yang krusial juga bagi masyarakat petani. Nah ini sebenarnya kalau Mas Ganjar melihat fenomena apa yang terjadi ini sehingga menjadi mahal ini Mas? Karena subsidinya dikurangi. Dan kita mesti fair, pemerintah harus fair, diceritakan saja. Maka ketika kita bicara terus-menerus kan kemarin dibicarakan. Sampai ada basar pupuk. Ah ya nggak gitu juga. Don't be panic lah. Nggak usah panik. Disampaikan saja, maka besok harus dipenuhi. Sebenarnya caranya banyak kok. Satu, penyuluh, kawan-kawan penyuluh dilibatkan, penggunaan pupuknya berimbang. Terus kemudian semi organik, kemudian organik, ya kan? Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka ini akan bisa mendorong. Tapi kalau data pertanian kita tidak bagus ya nggak bisa. Maka ketika saya membuat kartu tani, kemudian Pak Ganjar mempersulit pupuk. Loh, pupuknya sulit di seluruh Indonesia, tidak Jawa Tengah aja. Sebenarnya kartu tani itu kita pakai untuk mendata petani. Dari sekian data itu nanti kita akan tahu siapa petani yang harus mendapatkan pupuk subsidi. Nah, sekarang malah dikampanyekan itu dicabut. Ya sudah, cabut saja. Tapi sediakan pupuknya, buat saya nggak masalah. Tapi kami waktu di Jawa Tengah punya pengalaman, akhirnya kami tahu berapa jumlah petani, tanahnya luasnya berapa, yang buruh tani berapa, siapa yang bisa mengakses itu. Nah, kenapa saya dorong, ini KTP Sakti ini akan bisa menjadi basis data pertama untuk bisa mengurai itu gitu. Nah, kalau sudah ketemu apa yang dilakukan? Ya, kamu tambahin pupuk bersubsidi boleh. Pupuknya nanti diperoleh dari impor silahkan, tapi kalau mau mandiri ya buat pabrik pupuk baru. Hitungan kita 3 yang dibutuhkan. Nah, kalau kemudian ini bisa kita lakukan mungkin bisa menggenapi kekurangan. Tapi menjaga sustainability-nya dengan cara meramu dengan pupuk organik atau mendorong pertanian organik menurut saya jauh lebih penting gitu. Ya.